Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul semantik. Screen-nya. Keluar. Muncul kan? Jadi materi pertama akan dibacakan oleh Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan dibaca materi yang pertama. Semantik berasal dari kata Yunani kuno semantikos yang berarti berkaitan dengan tanda. Semantik mengacu pada cabang studi dalam linguistik yang berhubungan dengan bahasa dan bagaimana kita memahami makna. Definisi semantik menurut ahli Charles Morris menyatakan bahwa semantik mengkaji hubungan tanda dengan objek yang menjadi wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Benefit semantik bagi mahasiswa sastra. Pengetahuan semantik akan memberikan banyak bekal teoristik untuk menganalisis bahwa yang dipelajari. Secara teoris, teori semantik akan membantu dalam lebih memahami bahasa yang akan diajarkan, dan manfaat praktisnya adalah memudahkan dalam pengajarannya. Dan saya lanjut materi yang kedua oleh Uci ya. Oke, selanjutnya dimension of meaning. Reference, the relation between a language expression and whatever the expression refers to in a particular situation of language use. Denotation, the potential of a word to enter into such language expression. Connotation, the affective or emotional association. Sense relation, the meaning of any expression varies with context. Uci pakai bahasa Indonesia aja, disuruh bapaknya pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah alamin. Ya, artinya langsung ya. Dimensi semantik referensi. Hubungan antara ekspresi bahasa dan apapun yang berkaitan dengan pengguna bahasa tertentu. Terus, denotasi, potensi sebuah kata untuk masuk ke dalam ekspresi bahasa. Selanjutnya, konotasi, asosiasi afektif atau emosional. Selanjutnya, hubungan rasa. Arti ekspresi apapun bervariasi dengan konteks. Arti leksikal dengan asosiasi bahasa luar. Arti gramatikal mengacu pada sistem gramatikal. Ambiguitas leksikal banyak arti. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ratilda. Lalu ada lexical relations. Yang pertama ada sinonim. Sinonim sebagai yang kita tahu, sinonim itu persamaan kata. Misalnya see dengan look, artinya sama-sama melihat. Terus ada begin dengan start, artinya sama-sama memulai. Terus ada antonim, lawan kata. Misalnya come, opposite to go. Datang, lawan katanya itu pergi gitu. Terus buy, opposite to sell.
Membeli lawan katanya menjual. Terus ada hiponim. Sebelum ada hiponim, dia ada hypernym dulu. Hypernym itu artinya kata khusus. Kalau hiponim itu kata khusus yang tercakup dalam kata lain. Terus juga ada kohiponim. Kohiponim itu hiponim yang hipernimnya sama. Bisa dilihat nggak bagan ini? Kelihatan nggak? Kepotong. Oh iya. Sabar, tunggu. Nih, misalnya bagan ini nih ya. Ini kan, ini yang coklat, ini animal. Animal ini fungsinya jadi hypernym. Dia tuh kata umum. Terus dia bisa dibagi lagi. Kalau dia dibagi lagi, dia namanya hiponim. Hiponim itu tadi kata khusus yang tercakup dalam kata lain. Jadi dalam animal ini ada bird, cat, fish, sama insect kan. Terus itu dari bird ini bisa dipecah lagi menjadi dove, owl, sama eagle. Nah, dove, owl, sama eagle ini masuknya ke kohiponim karena dia hiponimnya sama, hiponimnya itu bird tadi. Terus kan ini dove, owl, sama eagle ini kan udah bentuk terkecilnya ya, jadi dia nggak bisa dibagi lagi kan gitu. Jadi karena dia nggak bisa dibagi lagi, dia udah bentuk paling jelas, dia itu namanya prototype. Terus lanjut, ini prototipe itu gunanya membantu menjelaskan makna kata tertentu. Jadi kayak misalnya ada kata nih, saya melihat burung. Burung yang dimaksud itu burung apa? Misalnya burung merpati gitu. Burung merpatinya itu menjadi prototipe gitu. Terus ada homofon. Homofon itu yang sama pengucapannya tapi beda artinya. Sama kayak I dengan I. I mata bisa ada juga I saya, pengucapannya sama, tulisannya beda tapi artinya juga beda kan. Terus ada right dengan right. Right menulis dengan right kanan maksudnya. Terus ada homonim, artinya kata yang memiliki lafal dan ejaan sama tapi maknanya berbeda. Seperti watch. Watch itu kan artinya ada dua, dia jam tangan, sama watch yang artinya nonton. Terus ada type. Type ini juga artinya dua, bisa tipe, bisa juga type mengetik. Terus itu ada satu lagi sini, ada homograf, kata yang ejaannya sama, tapi makna dan lafalnya tuh berbeda. Misalnya bat. Bat itu kan bisa dia alat pemukul baseball, sama bat itu artinya kelelawar. Terus ada ken. Ken itu bisa berarti kaleng, bisa berarti bisa juga berarti kaleng gitu. Terus ada fan. Fan itu bisa berarti kipas, bisa juga berarti penggemar. Terus ada polisemi. Polisemi itu yang dibilang tadi ambiguitas, kata yang artinya banyak. Misalnya mall. Mall itu artinya tikus tanah, bisa juga dia berarti tai lalat kalau misalnya dia taruh di muka gitu. Terus ada head. Head ini bisa kepala, bisa juga pimpinan. Terus ada wood. Kadang kita kalau misalnya baca naratif, wood itu artinya hutan kan, tapi wood kan yang kita tahu wood itu kayu yang banyak. Terus ada lagi metonimi. Metonimi ini majas. Contohnya itu I need your hand. Maksudnya itu I need your help gitu. Terus yang terakhir ada collocation atau istilah yang sering muncul. Nah, maksudnya ini kayak make nih. Make di sini bisa make membuat apa? Membuat bolu, membuat rumah, membuat tulisan gitu kan. Terus come. Come itu kayak misalnya datang dari mana gitu kan. Terus go. Maksudnya ini yang dimaksud kata istilah yang sering muncul itu tuh dia sering muncul tapi penggunaannya itu bisa beda-beda gitu. Paham nggak? Paham. Oke. Paham, Kora, paham. Yang selanjutnya
akan dibaca oleh Suci. Form and content, bentuk dan isi. Kata sederhana seperti buku dapat dianalisis di berbagai tingkatan, pengucapan, dan ejaan. Asosiasi dengan buku. Eksempelnya akan dilanjutkan dengan Rapilda. Nah, ini kan ada example kan. Sebuah kata satu kata itu bisa mempunyai arti yang banyak. Misalnya table nih. Saya menaruh buku di atas meja. Tapi mejanya itu di dalam ruangan tuh ada banyak. Bisa dia dining table, bisa meja belajar, bisa coffee table. Terus table ini juga ada yang kalau misalnya kita baca factual text, dia biasanya ada table, maksudnya tabel chart gitu loh. Cuma ya. Terus juga ada crash. Crash ini bisa berarti kecelakaan. Terus itu drop in the stock market, maksudnya gimana? So ini ada misalnya datang ke pesta tanpa diundang itu bisa disebut crash gitu ya. Terus juga ocean waves hiding the shore on the sound of cymbals being stuck together. Oh ya, maksudnya suara simbal kalau misalnya dia dipukul, dia kan bunyinya crash. Maksudnya itu crash itu sama table itu bisa berbeda-beda arti walaupun dia berdirinya sendiri gitu. Jadi dari yang dapat kami sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, Darul silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya fungsi dari lexical relations di linguistik itu apa? Secara keseluruhan ya, kan tadi banyak tuh lexical relations. Nah, itu fungsi semua itu dalam linguistik itu apa? Terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih ya, Darul. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau ada yang mau dibukain slide-nya, bilang aja nggak apa-apa. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi nggak?
Saya ingin bertanya. Ya, boleh. Untuk contoh penggunaan denotation dalam linguistik itu yang gimana ya? Oke, makasih. Thank you. Denotation. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi nggak yang mau nanya? Biar pas 3 ntar sekalian dijawab. Langsung jawab aja, keburu habis waktunya. Oke. Pada nggak ada yang nanya. Oh iya. Jadi ini kan tadi Darul nanya apa fungsi lexical relation dalam linguistik ya? Ya. Nah, lexical relation itu kan hubungan sebenarnya, maksudnya tuh kayak hubungan gitu, hubungan kata tapi dia arti sebenarnya. Jadi dia itu bertujuan bisa jadi cohesive device. Kemarin pas kita belajar writing kita belajar cohesion kan? Iya. Cohesion itu dia artinya hubungan antar kata, antar frasa, dan antar kalimat dalam paragraf. Jadi lexical relation ini bisa jadi salah satu cohesive device. Apa maksudnya? Sesuatu yang bisa kita temukan untuk menentukan kalau teks itu dia kohesif apa enggak gitu. Karena suatu teks yang bagus itu dia harus mencakup unity, coherence, dan cohesion. Untuk nyari cohesionnya itu bisa pakai lexical relation ini, tapi yang umumnya dipakai dalam cohesion dia biasanya sinonim. Gitu, Rol. Paham nggak? Oh iya, paham. Udah jelas, Rol? Ya, jelas. Oke, makasih. Oh ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rapli. Contoh penggunaan denotation dalam linguistik. Kan kalau kamu pasti kita pernah dengar kan makna konotasi sama denotasi. Jadi kalau makna konotasi itu makna yang dia tuh nggak sebenarnya gitu, dalam artian kayak kiasan. Kalau denotasi ini kan dia berarti makna yang sebenarnya. Kalau dalam linguistik, kalau kita mau buat literatur, buat writing gitu, denotasi ini bertujuan untuk gimana sih maksudnya kayak ngebuat teks itu tuh lebih mudah dipahami gitu. Misalnya kayak tadi kan makna konotasinya di yang contoh Nami tadi nih. Nami tadi kan I need your hand itu kan bentukannya kiasan. Dia maknanya konotasi. Kalau dia makna denotasinya itu artinya saya butuh bantuan. Kan kalau I need your hand di bahasa Indonesiain artinya saya butuh tanganmu. Itu kiasan.
Kalau makna sebenarnya dia saya butuh bantuanmu gitu. Paham nggak, Rafli? Oke, thank you. Oke, makasih. Yes, please. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ayo, ini masih bisa tanya satu lagi sebelum waktunya habis. Coba tanya yang lain tuh udah ngerti belum? Kalau misal udah, mending ditutup aja soalnya udah limitnya bentar lagi gitu loh. Jadi yang lain gimana? Udah paham? Paham. Ya, paham. Udah. Paham. Kalau misalnya Paham. memang nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Kalau misalnya masih mau nanya, PC aja. Soalnya waktunya udah mau habis. Tadi dikasih kesempatan kan nggak ada yang mau nanya. Yaudah, kami akhiri presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.